Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Saya Ahmad Asyari dengan 3 angkatan M174 akan menyampaikan materi terkait effective interest method. Nah, apa sih itu effective interest method? Jadi, effective interest method ini digunakan ketika untuk menghitung jumlah amortisasi, untuk menetapkan jumlah amortisasi pada penerbitan obligasi, entah itu obligasi yang diterbitkan pada diskon ataupun pada premium. Nah, itu kita harus menghitung amortisasinya. Nah, kalau untuk obligasi yang diterbitkan pada diskon, itu tuh jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo lebih besar daripada nilai penerbitan. Kemudian untuk obligasi yang diterbitkan pada nilai premium, perusahaan akan membayar lebih rendah pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga pada saat penerbitan. Nah, ini biasa terjadi jika tingkat suku bunga efektif lebih rendah daripada tingkat suku bunga yang tertera di obligasi. Nah, kalau obligasi yang diterbitkan secara premium itu kayak gitu. Jadi, suku bunga yang diharapkan oleh investor itu lebih rendah daripada suku bunga yang diterapkan oleh perusahaan. Sebaliknya dengan yang obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Nah, kemudian effective interest method ini juga digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya perolehan atau cost. Biasanya itu untuk mencatat seperti beban bunga pada obligasi yang diterbitkan. Nah, effective interest method ini juga biasa disebut dengan present value amortization karena dia mempertimbangkan time value of money. Jadi ya lebih akurat hasil perhitungannya. Nah, contoh nih, ada di sini. Oke, sepertinya bisa langsung next saja mungkin harusnya. Contohnya nanti aja. Nah, effective interest method menghasilkan satu beban bunga periodik yang sama dengan suatu persentase tetap dari nilai tercatat atau carrying value dari obligasinya. Nah, untuk mengetahui nilai dari amortisasinya dapat digunakan rumus bond interest expense dikurangi dengan bond interest paid, alias bond interest expense ini adalah beban bunga yang harus diakui oleh perusahaan, sementara bond interest paid adalah bunga yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana sih cara menghitung bond interest expense ini? Dapat mengalihkan effective interest rate dengan carrying value of bonds at beginning of period. Jadi, carrying value of bonds at beginning of period itu kan sama saja dengan book value ya. Sementara untuk yang effective interest rate itu sama saja dengan market value, alias suku bunga yang ada di pasaran gitu loh. Kemudian itu kan untuk menghitung bond interest expense. Sementara untuk menghitung bond interest paid, dia tuh menggunakan rumus face amount of bonds dikali dengan stated interest rate, alias stated interest rate ini adalah suku bunga yang tercatat yang ditetapkan oleh perusahaan, sementara face amount of bond itu adalah nilai yang tercatat dari obligasinya. Begitu cara mengetahui nilai amortisasi dengan mengurangkan bond interest expense dengan bond interest paid. Oke, bisa langsung lanjut. Jika ada contoh soal terkait obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Jadi, PT Telkomsel Tbk menerbitkan obligasi senilai 100.000 euro dengan tingkat suku bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2019 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2024. Dengan bunga terutang tiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor menginginkan bunga efektif sebesar 10%. Hitunglah hasil obligasinya. Nah, dari soalnya dapat diketahui nih bahwa ternyata perusahaan itu membebankan bunganya, alias membayarkan bunganya kepada investor tuh tiap 6 bulan alias secara semi annual di tanggal 1 Januari sama 1 Juli. Bagaimana sih cara mengetahui nilai obligasi dan nilai beban yang harus dicatat oleh perusahaan? Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Pertama di sini diketahui maturity value of bonds payable, alias nilai awal, nilai nominal dari obligasinya yang diterbitkan oleh perusahaan itu kan sebesar 100.000 euro ya. Kemudian dia tuh perlu di present value kan, karena kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa effective interest method ini dia mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Jadi dia tuh harus di present value kan dengan bagaimana caranya? Dengan ada tabel perhitungannya itu gini. Jadi kan jatuh tempo obligasinya ini kan 5 tahun, sementara pembayaran bunganya itu semi annual, berarti 5 tahun ini dikali 2 karena dalam 1 tahun itu dibayarkan 2 kali bunganya. Jadi 5 kali 2 10. Kemudian tingkat bunganya kan adalah 10% ya yang diharapkan oleh investor 10%. Nah, kalau dia dibayarkan 10% per tahun, berarti kalau per 6 bulan 5%. Nah, jadi untuk mengetahui nilainya bisa dilihat di tabel present value untuk yang single sum. Jadi dia tuh ada semisal periodenya 10 dan tingkat suku bunganya 5, maka dia akan menghasilkan present value dari 100.000 tuh sama dengan 0,61391. Jadi ketika kita mengalihkan 100.000 dengan 0,61391, dia akan menghasilkan 61.391 euro.
Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan waktu dari beban bunganya ya. Nah, beban bunganya kan di sini awalnya em, kita menghitung dulu. Nah, beban bunganya kan per tahun itu 4.000 ya. Kemudian kita present value kan dengan cara sama seperti tadi, kurang lebih 10, karena apa, per tahun 10% bunganya, jadi dibagi 2 5%. Kemudian karena dari 5 tahun, tapi karena dikali 2 karena dari semi annual, jadi 10 tahun periodenya, 10 kali periode. Dan ini berbeda penggunaan tabelnya, penggunaan tabel present value-nya. Yang untuk yang beban bunga itu dia menggunakan tabel anuitas ordinary. Nah, ketika kita melihat tabel anuitas ordinary, dia akan dengan tingkat suku bunga 5% dan periode 10, dia akan menghasilkan 7,72173, sehingga ketika kita menggunakan 4.000 dengan 7,2173, dia akan menghasilkan 30.887. Nah, present value dari nilai obligasi setara dengan 61.391 dijumlahkan dengan present value dari nilai beban bunganya sebesar 30.887. Dijumlahkan menghasilkan 92.208. Nilai ini merupakan proceed from sale of bonds, alias nilai besaran uang yang benar-benar diterima oleh perusahaan ketika dia menerbitkan obligasi. Kan dia menerbitkan sebesar 100.000, tapi yang dia benar-benar terima kasnya itu hanya sebesar 92.218. Nah, selisih antara 100.000 ini dengan 92.000 sekian, itu merupakan diskonto amortisasinya sebesar 7.722. Oke, nice. Di sini ada tabelnya ya. Ada tabel tanggal, kemudian ada tabel cash paid, interest expense, discount, carrying amount, bisa dilihat. Jadi untuk yang obligasi terkait dengan diskon ini, dia makin lama makin naik untuk beban bunga yang dibebankan oleh perusahaan ya. Begitupun dengan carrying amount of bonds-nya, dia bakal makin naik mendekati nilai nominal yang awal 100.000, seperti itu. Inilah ciri-ciri obligasi yang terbitkan dengan diskon ya. Kemudian kita beralih ke ini penjurnalannya. Kita perlu mencatat jurnal ketika penerbitan obligasinya pada tanggal 1 Januari 2019 dengan kas pada debit sebesar 92.208 ya. Nilai realnya, bukan nilai 100.000 itu, karena dia kan mempertimbangkan nilai waktu dari uang, jadi kita menggunakan yang itu, nilai 92.208. Kemudian kreditnya utang obligasi ya, karena kita menerbitkan obligasi, jadi dia itu sebagai utang ya, 92.208. Kemudian kita juga perlu mencatat jurnal ketika melakukan pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada tanggal 1 Juli 2019. Beban bunga debit sebesar 4614, utang obligasi kredit sebesar 614, dan kas sebesar 4.000 di kredit juga, karena dia menggunakan kas ya. Oke. Kemudian kita juga perlu menjurnal untuk mencatat accrued interest dan amortisasi diskon pada tanggal 31 Desember ya, karena kan perusahaan itu memberikan bunga kepada investor kan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Tapi dia kan laporan keuangan ini perlu ditutup di akhir Desember, sehingga kita harus mengakrualkan beban bunga tersebut dengan cara beban bunga di debit sebesar 4645, utang bunga di kredit 4.000, dan utang obligasi di kredit 645. Hampir jatuh. Lihat PT-nya soalnya di HP ya. Oke. Sekarang kita membahas terkait bunga accrual atau accrued interest. Perusahaan itu perlu memperatakan premium dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan nilai beban bunga yang sesuai. Apa sih maksudnya bunga accrual ini? Jadi begini contoh kasusnya. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal, mungkin bisa langsung ke contoh soal aja ya. Ada saya masukkan contoh soalnya. Nah ini, pada tanggal 1 Mei 2019, Evermaster menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun tertanggal 1 Juli 2019 pada harga par sebesar 100.000 euro. Maka, Evermaster mencatat penerbitan obligasi yang dilakukan di antara tanggal bunga sebagai berikut. Ini contohnya itu dalam konteks obligasi yang diterbitkan pada harga par ya. Berarti tidak ada perbedaan antara suku bunga yang ditetapkan oleh perusahaan dan suku bunga yang diharapkan oleh investor, suku bunga pasar ya. Tidak ada perbedaan, itu berarti obligasi yang ditetapkan pada harga par. Nah, bagaimana konteks bunga accrual di sini? Jadi gini, obligasinya itu kan diterbitkan pada tanggal berapa di sini? Pada tanggal 1 Mei. Berarti ada investor yang beli obligasinya pada tanggal 1 Mei. 1 Januari ini adalah
ketika obligasinya itu dipasarkan, diedarkan, berarti obligasinya baru laku pada tanggal 1 Mei. Sehingga dia tuh penjualannya itu pada tanggal 1 Mei. Seperti ini. Kas sebesar 100.000, utang obligasi sebesar 100.000, ya kas debit, utang obligasi kredit seperti biasa. Kemudian kas, perlu catat lagi nih, kas sebesar 2.667 dan beban bunga di kredit 62667. Kenapa seperti itu? Karena yang mendapatkan bunga tersebut kan ada solusi itu antara dari Mei ke Januari. Nah, itu perhitungannya ada di slide sebelumnya. Dia menghasilkan 2.667. Jadi beban bunga ini tuh kenapa dikredit? Karena bunganya tuh ya diperoleh perusahaan, bukan investor yang memperoleh. Jadi itu ada semacam keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tapi bagaimanapun tetap perusahaan itu akan membayarkan bunga yang lebih besar kepada investor di periode berikutnya. Oke. Nah, ini contohnya. Ketika pada tanggal 1 Juli, 2 bulan sejak tanggal pembelian, Evan Master membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat jurnal. Beban bunga di debit 4.000 dan kas di kredit 4.000. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada rumusnya 100.000 dikali 0,08. 0,08 ini sepertinya ada tingkat suku bunganya ya. Kemudian 1/2 kenapa? Karena 1/2 ini adalah bentuk sederhana dari 6/12. Kenapa 6/12? Karena kan tadi pembayaran bunganya itu 1 tahun. Iya, seperti itu. Dia kan masukkan sebesar 4.000. Ada dia apa jatuh. Nah, sekarang kita akan membahas terkait long term notes payable. Apa itu long term notes payable? Jadi, long term notes payable adalah wesel yang dinilai pada nilai kini atau present value atas seluruh arus kas masa depan yang berasal dari bunga dan nilai pokoknya. Jadi, kita harus menghitung juga di wesel utang wesel atau wesel bayar itu kita juga harus mempertimbangkan nilai uangnya. Kita harus mempresent value kan entah itu pokoknya maupun bunganya. Nah, perusahaan harus melakukan amortisasi atas diskon ataupun premium selama jangka waktu wesel. Di sini ada contoh nih, wesel yang terbitkan pada nilai nominal, alias tidak ada perbedaan harga antara di awal sama nilai jatuh temponya. Scandinavian Imports mengeluarkan wesel 3 tahun bernilai 10.000 pada nilai nominal kepada BOESA, suku bunga tercatat atau stated rate dan suku bunga efektif keduanya sebesar 10%. Tidak ada perbedaan. Scandinavian mencatat penerbitan wesel ini sebagai berikut. Kas, karena dia menerima kas, otomatis kasnya di debit 10.000 dan mengakui utang wesel pada kredit 10.000. Scandinavian Imports mengakui bunga yang terjadi setiap tahun sebagai berikut: beban bunga pada debit 1.000, kas pada kredit 1.000. Nah ya, dia kan wesel tuh ada bunganya ya, jadi dia harus membebankan mengakui bunganya per tahun. Oke. Sini ada wesel tidak terbitkan pada nilai nominal alias zero interest bearing notes. Perusahaan penerbitan wesel mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan nilai kini atau persen itu kas dan interest bearing. Mencatat hanya diskon, melakukan amortisasi sehingga beban bunga selama masa terjangka waktu wesel. Contoh zero interest bearing notes nih. Turtle Cove Company menerbitkan wesel tanpa bunga 3 tahun senilai $10.000 kepada Jeremiah Company. Suku bunga implicit yang menyamakan total kas yang harus dibayar sebesar $10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai kini dari arus kas masa depan sebesar $7.380. Penerimaan kas pada tanggal penerbitan adalah 9%. Itu ada contohnya. Nah, penjurnalnya adalah kas pada utang wesel, kas di debit sebesar 7.221,80, begitu pun dengan utang weselnya. Nah, di sini ada perlu pencatatan beban bunga ya pada akhir tahun pertama. Jadi ya bagaimanapun kita harus menyesuaikan, melakukan penyesuaian, maksudnya beban bunga kita akui bunganya, kita bebankan, kita keluarkan bunganya, beban bunga pada debit sebesar 694,96 dan utang wesel pada kredit sebesar 694,96. Kemudian ada long term notes payable yang interest bearing notes alias wesel yang punya bunga ya, wesel berbunga. Kalau yang zero interest bearing notes berarti wesel tanpa bunga. Meskipun sebenarnya sama-sama berbunga sih, tapi yang membedakan adalah yang zero interest bearing notes itu dia beda antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Sementara kalau yang interest bearing notes ini dia secara eksplisit menyebutkan bahwa ada bunga sekian persen. Nah, sini contohnya nih, untuk mendapatkan uang tunai, Mary Company menerbitkan wesel berbunga 3 tahun sebesar €10.000 dengan suku bunga sebesar 10% kepada Morgan Corporation. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko yang sama adalah 12%. Pada kasus ini, karena suku bunga efektif 12% lebih besar daripada suku bunga tercatat atau stated rate di atas 10%, maka nilai kini dari wesel akan lebih kecil daripada nilai nominalnya. Demikian, wesel diterbitkan dengan diskon. Kita perlu mengakui wesel dengan pencatatan jurnal sebagai berikut: kas di debit sebesar 9.320
9.520 dan utang wesel pada kredit sebesar jumlah yang sama itu 9.520. Itu ada perhitungannya. Kemudian juga perlu penyesuaian ya di akhir tahun untuk mengakui beban bunganya. Beban bunga di debit sebesar 1.142, utang wesel di kredit 142, dan kas karena kita melakukan kas sebesar 1.000. Oke, jadi apa sih kesimpulannya dari penjelasan panjang yang saya jelaskan tadi? Sederhananya, jadi entah itu obligasi maupun wesel bayar, kita perlu menggunakan namanya prinsip nilai uang. Kita perlu mempresent value-kan entah itu bunga maupun nilai pokoknya. Kita perlu amortisasikan diskonto atau preminya. Nah, diskonto apa implikasinya? Diskonto berarti dia meningkatkan beban bunga, sementara yang premi dia akan menurunkan beban bunga. Kemudian, effective interest method mencerminkan biaya utang yang realistis karena dia mempertimbangkan nilai uang, jadi dia tuh perhitungannya lebih akurat. Kemudian, Basel lebih bisa diterbitkan oleh perusahaan kecil dan obligasi lebih bisa diterbitkan oleh perusahaan besar. Ya, begitu pada faktanya karena untuk menerbitkan obligasi itu lumayan ribet ya, dan perlu ada yang namanya nilai dari perusahaan itu, atau perusahaan itu perlu kayak apa ya, sudah terkenal baru biasanya menerbitkan obligasi biar investor tuh bisa lebih percaya dan yakin. Intinya ada pertimbangan dari perusahaan maupun pihak investor untuk entah itu membeli obligasi ataupun menerbitkan obligasi ataupun dengan melakukan perjanjian wesel bayar seperti itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.